Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Pak Rizal. Setelah kemarin kita PTS, maka hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pelajaran matematika. Oke, anak-anak, ayo disiapkan buku catatannya karena hari ini kita akan memasuki kelanjutan dari yang kita pelajari di pertemuan yang sebelum PTS. Sebelum PTS kita mempelajari mengenai luas permukaan dan volume balok serta kubus. Maka pada hari ini kita akan mempelajari diagonal bidang dan diagonal ruang. Oke. Kita lihat di sini ada gambar sebuah balok. Dengan A sampai B disebut dengan panjang, B sampai C disebut dengan lebar, dan C sampai G itu disebut dengan tinggi. Kita lihat, garis BE adalah diagonal bidang. Nah, ada 12 diagonal bidang pada balok BE nih. Berarti yang mana aja? BE, AF, CF, BG itu semuanya termasuk ke dalam diagonal bidang. Ada 12. Jadi kata kuncinya untuk menjelaskan mengenai diagonal bidang adalah gini. Diagonal bidang adalah sisi miring yang ada di tepian atau di pinggir-pinggir dari sebuah balok. Jadi bisa AF, BE, AH, DE, DB, AC, CF, BG, CH, sama DG. Nah, untuk mencari panjang diagonal bidang pada balok, kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Misalkan kita akan mencari panjang sisi BE. Berarti rumusnya adalah akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Sementara garis CS adalah diagonal ruang. Nah, kita lihat garis CE. Nih ya, dari C sampai ke E, dia ini kan miring, tapi dia masuk ke dalam. Kalau dia miring dan masuk ke dalam ruangan, maka dikatakan sebagai diagonal ruang. Untuk mencari panjang diagonal ruang pada sebuah balok, maka rumusnya adalah CE sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, setelah kita mempelajari balok, kita akan mempelajari mengenai limas. Kita perhatikan gambar 8.30. Ini disebut dengan limas segitiga karena bawahnya atau alasnya berbentuk segitiga. Yang gambar kedua ini disebut dengan limas segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Yang ini disebut dengan limas segi lima karena alasnya nanti akan berbentuk segi lima. Nah, kalau pada limas segitiga dia mempunyai ciri-ciri: 1. Memiliki 6 rusuk, 2. Memiliki 4 sisi atau bidang, 3. Dia mempunyai 4 titik sudut. Sementara ciri-ciri dari limas segi 4 adalah dia mempunyai 8 rusuk, memiliki 5 sisi atau bidang, dan memiliki 5 titik sudut. Terakhir, limas segi 5. Dia akan mempunyai 10 rusuk, memiliki 6 sisi atau bidang, dan memiliki 6 titik atau sudut. Oke. Jaring-jaringnya jaring-jaringnya kita perhatikan contoh dari gambar jaring-jaring limas segitiga. Jadi alasnya berbentuk segitiga, ketika atasnya dibuka dia akan terpecah seperti ini, dan ketika diuraikan, dilebarkan, dia akan berbentuk seperti ini. Nanti alasnya adalah ABC, sementara sisi yang tegaknya adalah ACD, CBD, dan BAD. Kalau pada limas segi 4, jaring-jaringnya seperti ini.
Tadi gambarnya seperti ini, yaitu seperti bentuknya seperti piramida, lalu dibuka bagian atasnya seperti ini, dan kalau dilebarkan dia menjadi seperti ini. Bawahnya berbentuk persegi atau alasnya berbentuk persegi, segi 4, sementara sisi yang tegaknya nanti akan berbentuk segitiga. Jadi pada limas itu nanti kesimpulannya sisi tegaknya itu selalu berbentuk segitiga. Kalau yang segi 5 itu seperti ini. Alasnya nanti akan berbentuk segi 5 dan sisi-sisi yang tegaknya akan berbentuk segitiga. Nah, untuk mencari luas permukaan dari sebuah limas menggunakan rumus luas alas ditambah dengan jumlah luas segitiga pada bidang tegak. Sementara itu, untuk mencari volumenya, rumusnya adalah volume adalah sama dengan 1/3 dikali dengan luas alasnya dikali dengan tinggi. Berikutnya, kita akan mempelajari prisma. Pada prisma itu ada 3 contoh dari sini. Ada prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4, dan prisma tegak segi 5. Kalau pada prisma tegak segitiga, alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga. Pada prisma segi 4, alasnya berbentuk segi 4, tutupnya juga segi 4. Pada prisma tegak segi 5, alasnya berbentuk segi 5 dan tutupnya juga berbentuk segi 5. Apa yang membedakan prisma dengan limas? Kalau limas atasnya berupa titik, jadi dia nggak berupa bangunan lagi seperti ini, nggak berupa bangun datar. Tapi kalau prisma, dia alas sama tutupnya bentuknya sama. Nah, bagian bawah dan bagian atas bentuknya sama. Ciri-cirinya kalau prisma segitiga, dia mempunyai bidang alas dan bidang atas berbentuk segitiga yang kongruen. Kongruen itu artinya sama, dan mereka juga saling sejajar. Kemudian mempunyai 9 rusuk, memiliki 5 bidang atau sisi, dan memiliki 6 titik sudut. Ciri-ciri dari prisma segi 5 adalah bidang alas dan bidang atas prisma nanti akan berbentuk segi 5 yang saling kongruen dan sejajar. Dia memiliki 15 rusuk, memiliki 7 bidang atau sisi, dan memiliki 10 titik sudut. Jaring-jaring pada prisma itu bentuknya seperti ini. Kalau prisma segitiga, ini sisi alasnya berupa segitiga, sisi tegaknya berupa persegi panjang, dan tutupnya juga berupa segitiga. Begitu pula dengan prisma segi 5. Semua sisi tegaknya nanti berupa persegi panjang, alas dan tutupnya adalah segi 5. Untuk mencari luas permukaan dan volume, rumus luas permukaan dari prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi. Volume prisma rumusnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi, dengan keterangan luas alas artinya luas alas prima, K ini artinya keliling alas prisma, dan tingginya adalah tinggi prisma, T nya adalah tinggi prisma. Oke. Cukup sekian materi kita untuk hari ini. Nah, untuk materi bangun ruang berupa kerucut itu akan dipelajari di kelas 9 pada bagian bab bangun ruang sisi lengkung. Jangan lupa kamu catat apa yang Bapak jelaskan. Apabila ada yang terlewat, silakan kamu ulangi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.